Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas materi terakhir di bab 2, yaitu tentang penyelesaian masalah berkaitan ketidaksamaan rasional ya. Ini materi terakhir sebelum kalian pada bab 2 gitu ya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan materi ketidaksamaan rasional ya. Oke, untuk alternatif penyelesaian untuk mengerjakan masalah berkaitan dengan ketidaksamaan rasional, ada beberapa tips atau tahapan untuk mengerjakan soal. Yang pertama itu membuat model matematika ya. Jadi mirip dengan materi ketidaksamaan nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Jadi pertama kalian buat model matematika, kemudian kalian selesaikan model matematikanya ya. Jadi tahap pertama penyelesaiannya itu kalian buat model matematikanya dari soal ya. Kemudian tahap kedua kalian selesaikan model matematikanya. Dan yang terakhir, kalian hanya cukup membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah jawaban dari permasalahan yang sedang kalian kerjakan gitu ya. Oke, kita lanjut saja ke soalnya agar lebih paham. Oke, penyelesaian masalah berkaitan ketidaksamaan rasional. Di sini tadi kalian di thumbnail atau gambar awal kalian melihat ada seperti di pabrik gitu ya. Pabrik olahan makanan. Nah, di sini pertanyaannya juga ada kaitannya dengan gambarnya. Jadi, di sini Departemen Marketing sebuah pabrik gitu ya menyatakan bahwa penjualan mingguan P gitu ya. Jadi P itu adalah sebuah produk gitu ya. Jadi yang dihitung dalam ribuan unit gitu ya. Pada minggu ke T itu minggu ke sekian yang kita nggak tahu minggu ke berapa gitu ya. Nah, penjualan si produk P ini yang dihitung dalam ribuan unit, kemudian di minggu ke sekian dapat diformulasikan melalui ekspresi matematika yang berbentuk fungsi rasional ya. Jadi dapat diformulasikan itu. Dirumuskan dalam bentuk fungsi rasional. Fungsi rasional kalian ingat ya, ada penyebut dan pembilangnya gitu ya, atau bentuk pecahan ya. Jadi penjualan produk P gitu ya, mingguan P gitu, penjualan mingguan dari produk P gitu ya di minggu ke T itu kalau dirumuskan secara matematika itu berbentuk fungsi rasional, yaitu PT P dalam kurung T sama dengan 200 T per T kuadrat plus 100. Bu, ini dari mana? Ini soal ya, masalahnya gitu ya, dari masalahnya. Nah, ini yang kita ketahui. Kemudian dari sini, kapan penjualan mingguan P? Jadi si produk ini ya, penjualan si produk P ini dapat mencapai 8.000 unit atau lebih gitu ya. Nah, tadi kan di soal itu kita tahu bahwa si penjualan produk mingguan P ini pada minggu kesekian dirumuskan seperti ini dari soalnya. Nah, kemudian masalahnya apa? Masalahnya kita diminta nih pada minggu kapan gitu ya kalau si produk P ini bisa mencapai 8.000 unit atau lebih gitu ya. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Tadi ingat pertama untuk alternatif penyelesaian analisis informasi dari soal itu diketahui bahwa penjualan mingguan si P gitu, produk P yang dihitung dalam ribuan unit pada minggu kesekian gitu ya, minggu T gitu ya, kita umpamakan sekian itu adalah T, dirumuskan atau diformulasikan
menjadi PT sama dengan 200T per T kuadrat ditambah 100 ya. Jadi diumpamakan dalam rumus itu seperti ini. Nah, ditanyakan kapan penjualan mingguan P mencapai 8.000 atau lebih gitu ya. Di sini ada kata 8.000 unit atau lebih, berarti batas akhirnya atau batas minimumnya itu 8.000 gitu ya. Maka si penjualan si P ini berarti harus lebih dari 8.000 atau sama dengan 8.000. Maka tahap pertama yang tadi kita sudah ketahui adalah membuat model matematika. Oke, untuk alternatif penyelesaian untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama kita kan buat model matematika ya. Nah, dari soal kita tahu bahwa rumusnya dari si penjualan mingguan itu adalah PT sama dengan 200T per T kuadrat ditambah 100. Nah, dan ditanyakan kapan sih si penjualan si P itu dapat mencapai 8.000 unit atau lebih. Nah, maka model matematikanya bisa kita peroleh pakai bagan seperti contoh sebelumnya ya. Jadi di sini fungsinya, kemudian di sini apa yang ditanyakan ya. Jadi di sini fungsinya seperti ini dan tadi ditanyakan kapan sih si ini tuh bisa mencapai 8.000 unit atau lebih gitu ya. Jadi yang di garis bawahnya itu adalah 8.000 unit atau lebih gitu ya. Nah, maka dari sini kita bisa memperoleh hubungannya. Hubungannya itu adalah sebuah model matematika yang kita bisa peroleh yaitu PT sama dengan 200T per T kuadrat ditambah 100. Jadi kita tulis lagi si rumusnya atau si fungsi rasionalnya. Syaratnya itu yang ditanyakan itu adalah mencapai 8.000 unit atau lebih, maka lebih dari sama dengan 8.000 gitu ya. Jadi si ini rumus ini tuh harus lebih dari sama dengan 8.000 gitu ya. Maka kita sudah memperoleh bentuk model pertidaksamaan rasional yaitu 200T per T kuadrat ditambah 100 lebih dari sama dengan 8. Oke, dari sini kita sudah dapat model matematikanya. Tahap selanjutnya adalah kita selesaikan model matematika. Oke, untuk menyelesaikan model matematika, kita menggunakan penyelesaian pertidaksamaan rasional, tapi bedanya kalau di sini kita tidak perlu untuk kita tidak harus memisahkan tahapan membuat misalnya memisahkan tahapan mencari X membuat 0 dari pembilang dan penyebut gitu ya. Jadi kita langsungkan saja. Di sini ada 200T per T kuadrat ditambah 100 lebih dari sama dengan 8. Nah, caranya kita sederhanakan dengan kita pindahkan ruas kanan ke kiri ya. Jadi hasilnya 200T per T kuadrat ditambah 100 kurang dari 8. Karena di sini kan positif 8, kita ke kiri kan jadi negatif. Kemudian dari ini kita hitung ruas kiri dengan cara pengurangan pecahan. Ingat ya, jadi kan kita hitung sudah kalian pindahkan, kalian hitung ruas kiri dengan pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan tuh jadi kalian, ini kan bentuknya pecahan ya, dikurangi 8. Jadi kalian tinggal hitung saja caranya. Kalian cukup kalikan angka 8 ini dengan T kuadrat dengan penyebutnya gitu ya. Penyebut per penyebut gitu ya. T kuadrat ditambah 100 per T kuadrat ditambah 100 atau cara cepatnya ya kalian tinggal 200T gitu ya. Per T kuadrat ditambah 100 dikurangi 8. Nah, kalian cukup saja kalau cara cepatnya kalian cukup saja kalikan 8 ini dengan penyebut gitu ya. Jadi T kuadrat plus 100. Ini cara cepatnya gitu ya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, awalnya kan pernya itu hanya untuk 200T.
karena kalian sudah kalikan dengan bawah gitu dengan penyebut gitu ya si angka 8 ini, maka tanda pernya berlaku juga untuk si 8 gitu ya. Jadi cara cepatnya seperti ini. Tapi kalau cara manualnya seperti ini gitu ya. Nah, setelah kalian kalikan gitu ya, maka diperoleh seperti ini. Nah, diperoleh seperti ini ya. Kemudian kalian cukup kalikan ya si 8T dengan T kuadrat, negatif 8T gitu ya, dengan T kuadrat dan negatif 8T dengan 100 gitu ya. Maka hasilnya akan jadi 200T per T kuadrat ditambah 100 kurang dari 8T kuadrat ditambah 8 kali 100. Oh, di sini jangan dulu kalikan negatifnya gitu ya. Nah, ini jadi kalian kalikan dulu 8-nya ke pembilang. Jadi nggak perlu penyebut juga dikalikan 8, jadi cukup saja dengan pembilangnya saja gitu ya si angka 8-nya. Maka hasilnya akan jadi 8T kuadrat ditambah 8 kali 100. Jika sudah seperti ini, lanjut kalian kalikan tanda negatif ya ke 8T kuadrat dan 800, maka hasilnya akan menjadi 200T kurangi 8T kuadrat kurangi 800 per T kuadrat ditambah 100. Kenapa di sini dituliskan hanya 1, sedangkan di sini 2? Karena kita lihat di sini penyebutnya sama. Jadi karena udah sama penyebutnya gitu ya. Jadi kalian cukup tuliskan 1 saja gitu ya. Nah, setelah kalian memperoleh ini, kita pindahkan T kuadrat di depan gitu ya. Karena pangkatnya paling tinggi ya, jadi kita pindahkan ke depan. Jadi negatif 8T kuadrat ditambah 200T min 800 per T kuadrat ditambah 100 lebih dari sama dengan 0. Nah, jika kalian perhatikan di depan tanda T kuadrat gitu ya, ada tanda negatif 8, maka kita pindahkan gitu ya, kita pindahkan atau keluarkan si negatif 8 ini dari T kuadrat, T dan negatif 800 ini. Jadi kita angka 8-nya kita keluarkan. Caranya ya seperti ini gitu ya. Jadi dikeluarkan si 8-nya negatif 8 kan tadi negatif 8 dikalikan T kuadrat, maka kita keluarkan si negatif 8, maka sisanya akan jadi T kuadrat. Kemudian 200T kita ingin keluarkan si 8-nya, maka negatif 8-nya gitu ya. Kita keluarkan tanda negatif 8-nya maka 200 dibagi 8 hasilnya jadi 25 gitu ya. Karena ini positif, maka dan yang dikeluarkan itu adalah negatif 8, maka jadi negatif gitu ya, negatif 25T. Kemudian ini 800 dikeluarkan angka 8-nya jadi 100, karena hasil perkalian dari negatif 8 dikalikan T kuadrat kan hasilnya jadi 8T kuadrat. Kemudian negatif 8 dikalikan negatif 25T gitu ya, hasilnya jadi 200T plus 200T. Dan negatif 8 dikalikan 100 itu hasilnya jadi negatif 800. Nah, maksud dari dikeluarkan itu adalah untuk mempermudah gitu ya. Karena kan di depan T-nya, T kuadratnya ada negatif gitu atau ada angka negatif 8 gitu ya. Jadi kita keluarkan dan berhubungan 200 dan 8 ini adalah salah satu angka yang bisa dibagi 8 gitu ya, jadi tidak memiliki sisa, maka kita bisa keluarkan gitu. Setelah kalian keluarkan, nah karena di depan T kuadrat min 2T plus 100 itu ada tanda negatif 8 yang bernilai negatif, maka untuk mempermudah perhitungan gitu ya, kalian bisa hilangkan angka 8 dengan mengalihkan kedua ruas dengan lawannya angka 8, yaitu negatif
1/8 gitu. Jadi si T kuadrat ini tuh akan bernilai positif gitu ya. Dan jangan lupa jika dikalikan dengan tanda negatif ya, kedua ruas dikalikan dengan negatif, maka tandanya akan berubah. Nah, jadi kan tadi sudah diperoleh nih ya, ruas kiri itu adalah negatif 8 dikalikan T kuadrat, kemudian dikurangi 25T ditambah 100 per T kuadrat ditambah 100, kemudian kalian bisa kalikan dengan negatif 8 kedua ruasnya ya. Nah, dari sini kan bentuknya perkalian nih. Nah, bentuk perkalian jika kalian lihat di sini kan negatif 8 bisa dibagi dengan dikalikan dengan 1/8 yang hasilnya angka 8-nya kita bisa coret gitu ya. Maka hasilnya akan jadi kemudian yang ruas kanan juga 0 dikalikan sesuatu kan hasilnya jadi tetap 0 ya. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi si angka 8-nya akan hilang gitu ya. Nah, setelah angka 8-nya hilang dan T-nya itu di depan variabel T-nya itu positif, maka kalian lihat lagi, bisa sederhanakan gitu ya. Kalian bisa sederhanakan karena ini bentuknya T kuadrat itu adalah bentuk kuadrat gitu ya. Kuadrat gitu ya, atau pangkat 2 gitu ya. Maka kalian bisa sederhanakan dengan cara memfaktorkan. Jadi kalian cari dua angka jika dikalikan hasilnya di positif 100 ya. Jika dikalikan hasilnya positif 100 dan jika dijumlahkan hasilnya jadi negatif 25. Yang kalian bisa tahu 100 ini bisa diperoleh dari perkalian 1 kali 100 ya. Kemudian 2 kali 50. Kalau 3 kayaknya nggak bisa ya. 4 itu 4 kali 25 ya. Benar? Dan 5 kali 20. Nah, di sini dari kombinasi angka-angka ini yang memungkinkan gitu ya, diperoleh jika dikalikan hasilnya 100 dan jika dijumlahkan hasilnya 25 adalah 5 dan 20. Nah, karena di sini tandanya negatif, dijumlahkan itu negatif dan kalau dikalikan jadi positif, maka kedua ruas adalah kedua angka ini memiliki tanda negatif di depannya. Maka hasil faktornya adalah T kurangi 5 dikalikan T kurangi 20 per T kuadrat plus 100 ya. Oke, setelah kalian sederhanakan bagian pembilangnya gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ini kan pecahan ini kan diminta harus kurang dari sama dengan 0 ya. Sedangkan jika kalian lihat di bagian penyebut itu adalah T kuadrat plus 100 ya. T kuadrat plus 100 jika disubstitusikan gitu ya, angka secara random gitu ya, dari negatif tahingga dan plus tahingga akan bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Buktinya kayak gini. Misalnya T-nya kita ganti dengan angka 1 ya. Maka 1 kuadrat ditambah 100 itu hasilnya kan jadi 101. 101 itu tidak lebih dari tidak kurang dari 0 ya, malah lebih dari 0. Maka bisa dikatakan bilangan penyebut ini akan selalu positif atau lebih dari 0. Maka dengan pernyataan seperti itu, jadi kita bisa menghitung bagian pembilangnya gitu ya. Jadi karena bagian penyebut itu bernilai positif gitu ya, maka diperoleh pembilangnya itu adalah ini ya. Si pembilangnya adalah T kurangi 5 dikalikan T kurangi 20. Jadi cukup yang pembilangnya saja gitu ya. Kecuali kalau misalnya nilai dari si penyebut jika kita substitusikan sebuah angka atau
kita masukkan angka secara random gitu ya ke dalam penyebut ini, hasilnya tetap kurang dari 0, yang berarti kita hitung penyebut dan pembilang gitu. Karena di masalah ini atau di kasus ini ada kasus istimewa di mana penyebut ini akan tetap bernilai positif gitu atau lebih dari 0 gitu ya. Jika kita masukkan angka negatif atau positif atau akar gitu ya, maka cukup kita hitung dari pembilangnya saja. Nah, pembilang itu isinya adalah T dalam kurung T-5 dikalikan T-20 kurang dari sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa cari intervalnya gitu ya. Interval dari T dengan cara kita cari T pembuat 0. Pembuat 0. T pembuat 0 itu ya kalian tinggal buat T-5 sama dengan 0 atau T kurangi 20 sama dengan 0. Maka dari sini kalian ingat ya cara untuk menentukan interval diperoleh T sama dengan 5 atau T sama dengan 20 ya. Nah, dari sini kalian bisa tulis 5, kemudian di sini 20 ya. Kemudian kalian lihat lagi di atas bahwa di bagian pembilang si T-nya itu adalah bernilai positif, maka paling kanan positif, tengah negatif, kiri positif. Kemudian karena di sini dimintanya kurang dari sama dengan 0, maka kalian pilih daerah yang negatif. Maka intervalnya bisa kalian peroleh adalah 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 20 ya. Jadi ini interval tertutup, ini interval tertutup ya. Tandanya adalah kurang dari sama dengan, yang artinya angka 5 dan angka 20 ini masuk ke dalam himpunan gitu ya. Nah, setelah kalian memperoleh intervalnya yaitu 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 20 gitu ya. Kita lanjut untuk ke tahap terakhir yaitu kesimpulan. Oke, untuk kesimpulan berdasarkan hasil penyelesaian diperoleh yaitu sebuah interval yaitu dari 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 20 ya. Dari sini kalian bisa menyimpulkan bahwa penjualan mingguan si P, produk P akan mencapai 8.000 atau lebih pada minggu ke-5 sampai dengan minggu ke-20. Tadi kan ditanyanya kapan? Kapan ya? Kapan? Maka jawabannya yaitu pada minggu ke-5 sampai ke-20 hasilnya itu akan penjualannya itu akan 8.000 atau lebih dari 8.000 gitu ya. Lebihnya berapa ya nggak tahu gitu ya. Pokoknya mah pada minggu ke-5 sampai minggu ke-20 penjualan CP akan mencapai 8.000 atau lebih dari 8.000. Begitu. Insya Allah mudah ya. Jadi kalian ikuti saja tahapannya dan perhatikan perhatikan penyebutan pembilangnya gitu ya. Nah, tadi kan karena di soal atau hasil penyederhanaan bentuk pertidaksamaan pecahannya itu di si penyebut itu bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0, maka kita bisa mencari intervalnya dari pembilangnya gitu ya. Mungkin sekian di sini hal yang bisa kalian diskusikan dengan teman kalian. Salah satu permasalahan juga terkait dengan bentuk rasional, di mana di sini yang tadi kan pabrik P ya, pabrik yang produksi P itu apa, produk apa gitu ya, kita tidak tahu. Di sini produksi lilin. Nah, jika diketahui biaya rata-rata untuk menghasilkan X buah lilin gitu ya, jadi sekian banyak lilin gitu ya. Sekian banyak lilin itu bisa jika dituliskan ke dalam bentuk matematika berbentuk C
X sama dengan 3.900 per X ditambah 100 gitu ya. Oh, kayaknya bukan 100, 10 gitu ya. 10. Oke. Jadi ada kesalahan, jadi si bentuk persamaannya jadi CX sama dengan 3.900 per X plus 10 dalam si biaya ini atau bentuk matematika ini dihitung dalam ribuan rupiah atau satuannya dalam ribuan rupiah. Ditanyakan berapa banyak lilin yang diproduksi agar biaya rata-rata menjadi paling banyak 65. Berarti paling banyak 65 itu berarti si biaya ini harus kurang dari sama dengan 65 gitu ya. Menjadi paling banyak, berarti batas maksimalnya adalah 65 gitu maksudnya. Nah, kalian bisa cari ya kira-kira berapa sih banyak lilin yang diproduksi gitu ya. Kalau biaya rata-ratanya paling banyak adalah 65. Oke? Mungkin sekian penjelasan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.